yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Para bapak sabar ibu jamaah pengawasan yang kalian hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, yang lebih penting lagi kita diberikan oleh Allah kemauan, sehingga insya Allah kesehatan dan kesempatan kita akan benar-benar bermanfaat. Karena banyak dari sekian hamba-hamba Allah yang diberikan badan sehat, ada kesempatan, namun ternyata kesehatan dan kesempatannya tidak membawa manfaat. Karena ya mungkin di dalam hatinya memang tidak ada kemauan untuk menggunakan kesehatan dan kesempatannya dengan benar. Makanya ini berulang-ulang kali kami sampaikan agar kita bisa lebih semangat. Seorang nabi yang terkenal saja masih memohon kepada Allah agar diberikan ilham untuk bisa mensyukuri nikmat Allah, agar diberikan ilham bisa melakukan amaliyah yang soleh yang mendapatkan ridho dari Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, ilhamkanlah di dalam hati kami agar kami bisa mensyukuri
karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan juga kepada kedua orang tua kami, serta ilhamkanlah di dalam hati kami agar kami mau beramal solih yang Engkau ridhoi, amal solih yang diberikan diridhoi oleh Allah. Juga sering kami sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang tidak bisa masuk surga hanya dengan mengandalkan amaliyahnya saja. La yadkhulul jannata ahadun amaluhu. Tidak akan seseorang masuk surga hanya dengan mengandalkan amaliyahnya saja. Sehingga ketika itu sahabat sempat terkejut lalu bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah itu juga berlaku untuk Rasulullah?" Qala wala ana. Ya, tanpa kecuali aku. Aku pun tidak bisa hanya dengan mengandalkan amaliyahku untuk bisa mendapatkan surga. Illa ayyataghammadani Allah birahmatin. Kecuali jika Allah mengikut sertakan rahmatnya. Amalan yang mendapatkan rahmat dari Allah. Lalu seperti apa amalan yang mendapatkan rahmat dari Allah? Di dalam surat 76 ayat 9 Allah sudah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sambil berkata, sesungguhnya aku memberikan makan kamu, sesungguhnya aku memberikan uang kepadamu, sesungguhnya aku membelikan baju untukmu, sesungguhnya aku mengajarimu hanya semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. Saya tidak mengharapkan balasan darimu dan tidak menginginkan ucapan terima kasih. Untuk itu marilah semua apa yang kita lakukan, sekecil apapun itu, hendaknya benar-benar kita kerjakan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. Mungkin juga sering saya contohkan dulu, jadi Nabi Rasulullah SAW bersabda, dulu ada orang kaya raya, dia suka memberikan pinjaman kepada orang lain. Anehnya karyawan-karyawannya diberikan peringatan, nah, jika kamu menagih kepada orang-orang yang hutang, yang sebenarnya dia sudah bisa membayar, namun belum juga membayar, tangguhkan, berikan kesempatan. Tapi jika kamu menagih kepada orang yang ternyata dia memang berat untuk membayarnya, bebaskan. Siapa tahu nanti kita akan dimaafkan oleh Tuhan. Singkat cerita, setelah orang itu mati, ditanya oleh Allah, apa yang sudah kamu kerjakan? Ya Allah, jujur kami belum pernah mengerjakan kebajikan. Kami belum pernah mengerjakan perintahmu, juga belum meninggalkan laranganmu. Namun kami memberikan piutang kepada orang-orang yang membutuhkan.
dan aku maafkan bagi mereka yang dia tidak bisa membayar. Apa kata Allah? Yang berhak memaafkan itu aku. Karena kamu mau memaafkan, jadi kamu aku maafkan. Sing berhak ngapura itu aku. Lah kok kon melong-melong ngapura? Krana kon ngapura wong, dosamu tak ngapura. Ini cerita di masa lalu. Kadang-kadang tiang itu paham digodok-godokno. Kemarin lusa ada pertanyaan, Pak, tadi Bapak nerangkan orang yang membunuh orang itu tidak ada tobatnya. Ya, memang benar. Kalau membunuhnya dengan unsur sengaja, tapi kalau keliru masih bisa dimaafkan dengan syarat wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila alihi ila ayyasadaqu wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaa'u jahannam. Pak, ada cerita orang membunuh orang sampai 100 orang. Nyatanya dimaafkan. Itu kapan? Nabi cerita, ya, ada orang yang hidupnya sudah berlumuran dosa. Namun di dalam hati kecilnya dia ingin jadi orang baik. Akhirnya dia datang ke seorang pendeta. Baik pendeta, kami mau minta penjelasan dari pendeta karena kami adalah orang yang sudah berlumuran dosa. Mungkinkah kami bisa diampuni oleh Tuhan? Si pendeta balik bertanya, kamu sudah berbuat dosa berupa apa? Saya sudah banyak membunuh orang, pendeta. Berapa orang yang telah kamu bunuh? 99. Apa? 99 nyawa melayang karena kamu betul mengingat banyaknya nyawa yang melayang, rasanya sulit kamu diampuni oleh Tuhan. Akhirnya gelap mata, orang itu menarik pedangnya dari sarungnya, langsung dibabatkan tepat leher pendeta itu. Genap 100 ekor. 100 ekor. Nah. Akhirnya keluar dari rumah pendeta, dalam hati kecilnya masih tetap ingin menjadi orang yang baik. Terus berjalan. Dalam perjalanannya berpapasan dengan seseorang yang terlihat ahli ibadah. Pak, tolong Pak, saya mau tanya. Ya, apa yang Tuhan mau tanyakan? Saya ini sudah banyak dosa Pak, tapi sebenarnya saya ingin jadi orang baik. Apakah mungkin tobat saya bisa diterima? Apa dosa yang Anda lakukan? Saya sudah banyak membunuh manusia Pak. Berapa orang yang telah kamu bunuh? 100 orang. Ah, itu hal kecil. Apa? Apakah masih ada yang lebih besar? Ya, ada. Syirik. Jadi saya masih bisa bertobat? Bisa. Bagaimana cara saya bertobat? Tuhan, zaman berjalan ke arah utara, nanti kamu ketemu pondok. Di sana ada pondok, tanyakan cara bertobat bagaimana. Berjalan kira-kira setengah perjalanan dia terjatuh, mati, gelundung kira-kira lebih 1 jengkal. 2 malaikat berebut, ini bagian saya.
Dia ahli neraka, sudah banyak membunuh orang. Malaikat yang satunya tidak, ini bagian saya. Dia sudah mau bertobat, tapi belum, tapi sudah berangkat. Setelah itu Allah memberikan wahyu bahwa orang itu telah diampuni oleh Allah. Itu sebelum Islam ya. Jadi kita harus bisa milah-milih, jangan dijawab radio, karena kalau sampai itu dibuat alasan, ayat itu tidak berjalan. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam, tidak berjalan. Jamaah pengajian, mungkin itu mukadimah yang bisa kami sampaikan. Sekarang halaman pinten 100 nomor pinten 136 hadis panjang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrah, saking Pak Bakrah. Siapa Pak Bakrah itu? Nufai bin Haris radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini sering kami sampaikan dalam khutbah. Inna zamana qad istadara. Sesungguhnya zaman itu telah terus berputar. Kahai atihi, seperti keadaan zaman itu. Sejak kapan? Yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sejak terjadinya langit dan bumi, zaman, hari, bulan, tahun terus berputar. Makanya ada istilah idza dakhala ramadhanu, apabila masuk bulan Ramadan. Sekarang Ramadan masih pertengahan jalan, setengah perjalanan lagi, insya Allah kita ketemu Ramadan. Asanatu utawi setahun iku isna asyara saron 12 bulan. Jadi setahun 12 bulan itu Allah yang membuat, bukan manusia. 1 tahun 12 bulan. Makanya dalam ayat yang lain, yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, seterusnya. Jadi ada tanggal bulan, ada matahari, sehingga orang menghitung lita'lamu adadas sinin wal hisab, agar kamu mengetahui tentang hitungan tahun dan hisab. Minha, saking 12 bulan, arbaatun, ada 4 bulan hurumun yang dimuliakan. Haram di sini artinya dimuliakan, bukan haram-haram seperti paham kita, dosa. Makanya tanah haram, Masjidil Haram. Sampai di sana kalau ketemu sama sopir taksi, haram. Golek penumpang yang menuju ke Masjidil Haram. Salasun, 3 bulan, mutawaliyatun, berurutan. Yang 3 bulan berurutan, berturut-turut gandeng, yaitu Dzulqa'dah. Dzulqa'dah niku selo jare wong Jawa, selo. Dzulhijjah besar, Muharram, Suro, wa Rajab mudhar. Ya.
Setelah Muharram agak melompat ada bulan Rajab. Rajab itu alladzi baina Jumadai wa Sa'ban, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Ruwah. Sa'ban itu Ruwah. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan itu dinyatakan bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Haram, hurumun, mulia, bulan yang dimuliakan. Ayu syahrin hada, sekarang bulan apa? Qulna, jawab ingsun Abi Bakrah, Allahu utawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku alamu luwih weruh. Para sahabat ini mboten kaya kula jenengan. Walaupun mereka sudah tahu bahwa bulan itu bulan Dzulhijjah, takut Rasulullah mengganti namanya, sehingga pertanyaan itu dikembalikan, wahai Rasulullah, saya kira hanya Allah dan Rasul yang tahu nama bulan ini. Pasal kata mongko meneng sapa Nabi, hatta donanna hingga nyono ingsun, annahu sak temene Nabi iku sayu samihi bakal ngarani sapa Nabi ing bulan bi ghairi ismi kelawan liyane jenenge bulan. Jadi setelah sahabat mengembalikan pertanyaan Nabi kepada Allah Rasul, ternyata Nabi diam. Sehingga Abi Bakrah berpikir jangan-jangan Nabi memang mengubah nama bulan ini atau sengaja menyebutnya dengan bulan yang lain namanya. Kala dawuh sahabat Nabi, alaisa dzulhijjati, bukankah sekarang adalah bulan Dzulhijjah? Kulna, kami menjawab bala, inggih leres kanjeng Nabi. Kala Nabi, ayu baladin hada, lalu negeri ini negeri mana? Negeri apa? Lagi-lagi Abi Bakrah menjawab, kulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya kira juga hanya Allah dan Rasul yang tahu. Khawatir sekali jawabannya salah, maka dikembalikan lagi jawabannya kepada Rasulullah. Pasal kata monggo meneng sapa Nabi, hatta donanna hingga nyono ingsun, annau sak Nabi sayu sami bakal nyebut sapa Nabi ing negeri ini bi ghairi ismi kelawan liyane jenenge negara. Ya seperti maaf ya, dalam sebuah ayat, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah, alladzi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin, fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Sesungguhnya pertama kali rumah yang dibangun untuk tempat ibadah adalah rumah yang ada di Bakkah. Bakkah
Ternyata bakah sudah tidak berjalan, artinya tidak terkenal, akhirnya disebut dengan nama Makkah. Bakah ternyata ya iki mun kata sing tekno. Bakah maknane menangis. Jenengan badhe ninggalna tanah suci khususnya bagi yang sedang haji tawaf wada. Niku masalah anduk sampai teles tinggi nadai air mata. Bakah nangis. Pikiran di sekitar niku, umpama sekitar Ka'bah gampang nangis. Kala Nabi alaisal baldatal haram, bukankah ini negeri haram? Tanah haram, tanah yang dimuliakan. Lalu kulna bala, inggih kanjeng Nabi. Kala Nabi Pak Ayu yaumin hada, lalu sekarang ini hari apa? Lebih jelas hari tanggal 10, bisa disebut hari Mina atau hari Nahar ya. Hari Mina atau hari Nahar ngoten mboten wani jawab, dikembalikan lagi. Qulna Allahu wa rasuluhu alam, saya kira juga hanya Allah dan Rasul yang tahu. Pasal kata monggo meneng sapa Nabi hatta donanna, hingga nyono ingsun annau saat menegaknya Nabi iku sayusami bakal nyebut sapa Nabi ing dina bi ghairi ismihi kelawan liyane asmane dina. Jangan-jangan Nabi memang mau merubah nama hari ini. Kala dawuh sapa Nabi alaisa yauman akhri, bukankah sekarang hari Nahar, hari waktu kita menyembelih korban? Qulna bala, inggih kanjeng Nabi leres. Kalian tahu? Pak, kala Nabi Pak inna dima'akum, monggo sak temene getih sira kabeh, wa amalakum lan bondo sira kabeh, wa radakum lan rahasia sira kabeh, alaikum ing atase sira kabeh ku haramun karam. Ingat, harta sesama kamu, darah di antara kamu, bahkan rahasia sesama kamu itu haram, mulia. Jangan sampai kamu berani mengalirkan darah, menumpahkan darah, menyakiti atau apalagi membunuh, mengambil hak orang lain tanpa permisi, atau membuka rahasia orang lain. Ya, ada hadis walau alam tentang kesogihannya. Man ayyara akhahu bidanbin lam yamut hatta yakmalah. Barang siapa yang mencela saudaranya karena perbuatan dosa, maka dia tidak akan mati sebelum dia melakukan seperti saudara yang dicela. Ini kalau dihubungkan dengan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan kamu menghina satu kaum dengan kaum yang lain, atau janganlah seseorang menghina orang lain. Bisa jadi orang yang kamu hina justru lebih baik daripada kamu yang menghina. Ngelak-ngelak kesalahan wong, siapa tahu dia diampuni oleh Allah karena dia bertobat.
atau karena dia memang ya namanya melanggar itu bukan karena unsur sengaja, kadang-kadang karena lupa, bijahalatin, karena kekeliruan, karena keteledoran. Seperti Yunus sendiri. Yunus apa? Salah paham. Akhirnya mengalami nasib yang seperti itu. Kahormati yaumikum kaya mulyane dina sira kabeh hadza kang iki. Fi baladikum ing dalem negeri sira kabeh hadza kang iki. Fi sahrikum ing dalem bulan sira kabeh hadza kang iki. Makanya sama pengajian ya, marilah kita benar-benar pandai-pandai menjaga mulut ya. Menjaga mulut yang mulanya dari hati kita, menjaga hati sehingga kita tidak mudah membicarakan kekurangan, kesalahan orang lain. Mari kita kembali kepada surat 5 ayat 105 ya. Surat 5 ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tataitum. Nah, ini catatan apalno nak ya, aja dicatet tok. Jadi jamaah ibu-ibu coba buka surat ini ayat sekian. Pengajian mana ditakoni ayat sekian, surat sekian, ayat sekian. Didelok. Walah wis tak kelungi. Lah sampean kelungi tok Bu gak diapalne. Wis dikelungi diweni tanda, tapi gak apal. Aja maneh gak diapalno, wis diapalno jek lali. Quran itu memang mudah hilang. Saya ingat ya, alumni pondok anak dari Ambon. Sekarang sudah entah S2 atau S3 atau S apa saya tidak tahu. Ketika saya mengisi khutbah di situ sempat ngomong-ngomong, Ustadz, ya ada apa? Saya ini suka menghafal Al-Quran, bagus. Alhamdulillah Ustadz, mudah hafal, hebat. Tapi kok mudah lupa Ustadz? Apa rahasianya? Saya balik tanya, kamu juga lupa surat Al-Fatihah? Ya enggak Ustadz. Loh kenapa enggak lupa? Loh kan setiap waktu dibaca, ya itu rahasianya. Harus sering-sering dibaca. Mojone arang ayatnya apa? Hadisnya kan jelas. Al-Qur'anu asyaddu tafasian min sudur rijal minan na'ami. Al-Quran itu lebih cepat hilang dari ingatan seseorang dari hewan ternak yang diikat. Kate riyo besar, tuku wedhus, tuku sapi, diweni rambanan, diweni suket ijo-ijo. Diam-diam tali pengikatnya dilepas. Tidak mungkin kambing atau sapi langsung lari. Kecuali sapi yang cerdik, dilirik, tali ini diuculi, tali saya dilepas lari, Tapi selama dia ngono jamak suket ana rambanan, dia tidak akan pergi. Tapi Al-Quran sekali dua kali dilupakan, ditinggalkan, hilang, lupa. Makanya kita harus sering-sering anak-anak sendiri terus dimurajaah. Upayakan waktu kalian tinggal beberapa bulan di sini untuk kelas 12. Jangan banyak main. Fokuskan untuk deres, untuk belajar. Ya, alhamdulillah. Saya bacakan hanya 1 ayat, kadang 2 ayat, 4 orang, 5 orang anak baca.
Ya, alhamdulillah memang ada peningkatan. Ya ada yang masih gedel, agak sulit. Itu namanya takakau ya kata Rasulullah. Man qara'al Qur'ana takaka'a falahu ajroni. Barang siapa membaca Quran dengan terasa berat, maka baginya diberikan 2 pahala. Pahala belajarnya, pahala sulitnya dalam belajar, diberikan pahala double. Wasatal kauna lan bakal ketemu sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Kelak kalian akan ketemu dengan Tuhan kalian. Selanjutnya payas alukum. Monggo takon sapa Allah ing sira kabeh an a'malikum saking amal sira kabeh. Ala fala tasi'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ini sama dengan khotbah yang disampaikan oleh Nabi waktu wukuf. Jadi waktu Kanjeng Nabi khotbah wukuf, Nabi menyampaikan semua isi hatinya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Irbad bin Sariyah bercerita bahwa adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minal qulub wa darabat minal uyun. Kila ya Rasulullah ka'anna mau'idatun muwatti'in. Fa'usina qala usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa inna abdan kabasian. Fa innahu may ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamsaku biha adu alayya bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu yang diriwayatkan oleh Aba Najih alias Irbad bin Sariyah. Nabi pernah memberikan ceramah, banyak orang menangis, banyak hati yang gemetar, sehingga ada orang yang angkat tangan, ya Rasulullah, kami kok punya kesan seakan-akan Nabi mau meninggalkan kami untuk selamanya. Kami jadi takut kalau hal itu menjadi kenyataan. Tolong berikan kami wasiat ya Rasul sebelum Rasulullah meninggalkan kami. Baik, aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu takwa kepada Allah. Caranya wasam'i wa ta'ati. Ngrungokno gak ngantuk, ngrungokno lan ta'ato. Apa yang disampaikan mungkin ada perintah, laksanakan. Apa yang disampaikan mungkin ada larangan, tinggalkan. Wa in abdan habasyan, sekalipun yang menyampaikan atau yang jadi pemimpin hamba kabesi. Ka'anna rasau zabibah, yang mana kepalanya seperti anggur. Wonge gawedhe dukun dasi cilik mentil. Walek kan masih wonge kaya ngono nak merintahno barang sing apik pasma wa ati. Aja-aja ndelok wong ya. Itu sombong. Arek-arek ya aneh. Saya pakai sepeda lewat disalami, assalamualaikum. Gak jawab. Lewat juga sarapan jangan ada wong ngono ya, meneng ae. Lewat gak gelem salam, disalami gak gelem jawab. Yo arek-arek kae. Padahal nuwun sewu ya, jarine Kanjeng Nabi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adulukum ala syai'in idza ma'altumuhu tahabbtum. Absus salam bainakum. Kamu tidak bisa masuk surga kecuali kamu sekalian iman. Dan kamu sekalian belum bisa dikatakan iman sebelum kamu sekalian membentuk kasih sayang.
Tak maukah aku tunjukkan untuk membentuk kasih sayang? Absus salam bainakum, tebarkan salam, masyarakatkan salam di antara kalian. Karena ini sudah mulai hilang. Kalau piyambak kadang-kadang ya pada keimbang itu bukan salamnya, klakson sing muni. Pit. Salam abot. Karena assalamualaikum nggih monggo. Astagfirullah. Kene assalamualaikum nggih jawab nggih monggo. Aneh. Ini monggo ya kita upayakan, kita ulang kembali, belajar membiasakan salam. Ya tribu mukul sapa badukum setengah sira kabeh rika babatin ing gulune setengah. Jadi kalau sampai kalian kembali kafir, kalian akan saling baku hantam sesama teman sendiri. Saat ini mulai ketok. Apalagi ada kelompok yang sengaja mengadu domba umat Islam dengan berbagai macam alasan. Kalau ada nolak, sumpah gelem ya. Gelem melok jamaah, kan malah ngaji gak gelem karena didoktrin. Inilah termasuk sumber perpecahan umat Islam. Saya pernah diajak bicara oleh salah satu takmir masjid terkenal, Yai, nggih Pak, di sini akan diadakan pengajian ini. Aduh Pak, jangan Pak, zaman mangkin kalang kabut loh. Enggak, Yai, kangge memakmurkan masjid. Ya udah, berjalan sekali, dua kali, tiga kali, sambatan, leres Yai. Kalau bilang apa ya? Terus ya napa? Pun dibuyarne malih kali. Nah, ustaz niku sing isi, terus teko kabeh. Tapi ganti ustaz, karena sing jebus kita. Ini sumber perpecahan juga. Ini kayak jamaah LDI ini. Jadi tambah nemen gak gelem salat. Nah, itu sih gelem salat bareng. Tapi kan ngaji mau temen gak level. Allah eleng-eleng liyubaligi supaya nekakno sapa saidu wong kang syahid al-ghaibah wong kang gaib. Nah, ngerti iki ya? Orang yang ikut datang di pengajian hendaknya menyampaikan kepada orang atau keluarga lah minimal yang tidak ikut hadir. Sehingga akhirnya semuanya tahu. Ini Bu, ini nak tak ceritani hasil pengajian Bang. Gini. Ya walaupun mungkin tidak seluruhnya, sebagian kita bisa menyampaikan. Mosok kalah mbek jin. Jin niku nak ngaji, niki enten lho guru sampean, gurimu ya. Hati. Jin niku nak ngaji, kancane diwus-wus. An situ. Diam. Ngomong dhewe awas kok. Masih ngomong mbek kancamu ya gak oleh. Pemene ngomong dhewe. Hebatnya jin falama walau ila qaumihim mungdirin. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Luar biasa. Jadi mulai teko ngaji disampaikan nang ngene kanca-kancane. Ini. Rengono tak kabari. Ngaji apa, Pak? Biasane nyanyi. Sing diapalno nyanyi. Fala Allah badoman mbok menawa sebagian wong yubalighu kana kana sapa wong ing ma ayakuna ya ana alweh ngadai luweh merhatekno la maring crita min batiman katimbang sebagian wong sami au. Orang yang diberitahu oleh orang yang mendengar pengajian
itu bisa jadi lebih memperhatikan daripada yang ikut ngaji sendiri. Saya menggamel ngaji, enggak, aku mau masalah acara. Ya apa ceritanya? Saya mau terang. Orang yang diberitahu perhatiannya lebih temenanan daripada orang yang mendengar sendiri. Sumaqala nuli dawuh sapa Nabi, ala hal balagtu, bukankah aku telah menyampaikan tugasku? Bukankah aku telah menyampaikan tugasku? Kulna, kami menjawab na'am, leres kanjeng Nabi. Lha ngoten niku mboten cukup. Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah bahwa kami telah menyampaikan tugasku sebagai Rasulmu. Jadi nanti tidak ada teguran. Masya Allah. Makanya kalau Rasulullah dinyatakan uswatun hasanah memang ya tepat menyandang gelar uswatun hasanah. Para bapak, sahabat ibu, mungkin sampai di sini kajian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Dan barangkali ada barang lebihnya, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.